Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, para pemirsa Mukhlisin TV dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang sholat Jumat ini kita bertemu kembali mendengarkan kajian-kajian dari kita Mukhlisin TV. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, hadirin sekalian rahmati Allah, 15 menit ke depan kami ingin sampaikan melanjutkan kajian yang sebelumnya, bahwa berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi. Jika minggu lalu kita mengambil dan memetik hikmah-hikmah dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melaksanakan perintah Allah ketika menyembelih anaknya, bagaimana beliau mendidik anak dengan baik sehingga dapat menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kali ini saya ingin sampaikan kepada kita semua tentang ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan ibadah kurban. Hadirin rahmati Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Ini yang harus kita maknai juga dengan baik, bahwa sesungguhnya Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Menghitung nikmat itu tidak hanya dari segi finansial atau materi saja dalam bentuk uang, tapi kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita semua yang patut kita syukuri adalah yang sering kita ungkapkan adalah nikmat iman dan Islam. Ini juga nikmat yang terbesar diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan dalam keadaan muslim, kita dalam keadaan iman yang cukup baik. Ini yang juga harus patut kita syukuri. Tetapi hadirin sekalian rahmati Allah, yang juga perlu kita syukuri karena nikmat yang diberikan Allah cukup banyak. Bahkan Allah sampaikan, kalau kamu mensyukuri nikmat, maka nikmat itu akan aku tambah. Tapi kalau kamu kufur terhadap nikmatku, maka ingatlah, kata Allah, ada sebuah ancaman azabku sangat pedih. Maka sebagai manusia, sebagai seorang muslim yang diajari oleh Rasulullah SAW, harus pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat. Maka dalam hal ibadah, memang filosofinya dalam hal ibadah, dalam hal keilmuan, maka kita harus terus melihat ke atas untuk terus meniti ilmu, mencari amal ibadah kita. Tapi dalam hal keharta bendaan, kita harus tetap melihat ke bawahnya supaya kita bisa bersyukur pada Allah. Maka hadirin sekalian rahmati Allah, bersyukur. Mungkin keadaan kita pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat, tapi saudara-saudara kita sakit, mohon maafnya ada yang terkena COVID. Nah, ini yang juga kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita diberikan cukup banyak nikmat. Inilah kata Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka kata Allah, perintahnya kalau kamu sudah diberikan banyak nikmat, kamu syukuri supaya tidak terkena azab Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan sholat, maka dirikan sholat, kata Allah, dan berkurbanlah. Maka berkurban ini juga, hadirin jamaah sekalian, seperti kemarin disampaikan, adalah jalan kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Perintah kurban
ada dalam hadis Rasulullah SAW yang jumhur ulama memberikan definisi bahwa kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Hal ini tertera dalam hadis Rasulullah SAW an Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW para sahabat qala syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam adha bil musalla. Para sahabat menyaksikan melihat Rasulullah SAW ketika selesai sholat Idul Adha dan turun dari mimbar, maka beliau menghampiri satu ekor kibas, kemudian beliau sendiri yang menyembelihnya. Maka ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka salah satu hadis yang menjelaskan bahwa ketentuan bahwa Rasulullah melaksanakan ini adalah melaksanakan kurban adalah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Bahkan Rasulullah ada menyebutkan dalam satu hadis yang lain, kurban ini wajib untukku dan tidak diwajibkan untuk umatku. Maka hadis rahmat Allah maksudnya apa? Bahwa Rasulullah sangat mewajibkan bagi dirinya. Inilah juga yang dipahami oleh banyak para ulama bahwa ada sebagian yang menjelaskan hukum kurban ini adalah wajib. Maksudnya adalah wajib bagi yang mampu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang saya sebutkan tadi. Juga berdasarkan kalimat fasalli li rabbika wanhar. Ini sebagian ulama ya, tapi ulama Syafi'i, ulama Maliki, Imam Ahmad menjelaskan bahwa ini adalah sunnah muakkad. Nah, inilah yang dijadikan rujukan kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan ibadah kurban. Berkurbanlah kita bagi yang mampu. Boleh juga kita merasa itu wajib bagi kita karena kemampuan kita, maka muncul keinginan untuk wajib melaksanakannya. Hadirin sekalian rahmati Allah, sesuatu yang jalan yang untuk mendekatkan diri pada Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ini jalan diberikan Allah untuk dekat. Terkadang kita mau dekat dengan pimpinan kita, kita buat segala macam cara agar mereka senang, agar mereka sayang sama kita, agar mereka simpatik sama kita. Nah, ini Allah berikan salah satu jalan kita untuk berkurban seperti orang-orang terdahulu, para nabi. Maka kita berkurban untuk mendekatkan diri pada Allah. Kalau kita mudah-mudahan sudah menunaikan kurban dengan baik, kita berharap juga Allah makin sayang kepada kita. Maka hadirin sekalian rahmati Allah, tunaikanlah ini supaya Allah semakin dekat kepada kita. Kemudian juga menyembelih, perintah Allah Subhanahu wa taala juga tertuang dalam hadis Rasulullah SAW, melanjutkan hadis yang saya baca tadi, bahwa yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa ketika kita dalam penyembelihan adalah Rasulullah SAW ketika menyembelih hewan, qala bismillahi wallahu akbar haza anni wa amman lam yudah minal ummati. Kata Rasulullah membaca bismillahi wallahu akbar, ini adalah kurban untukku dan kurban untuk umatku dan umatku yang belum melaksanakan kurban. Jadi ini sebenarnya boleh saja ketika kita bacakan atau kita niatkan dalam hati kita, ini kurban untukku dan kurban untuk anak istriku, untuk keluargaku. Ini boleh kita ikuti hadiskan, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Tapi Rasulullah menyembelih kurban itu sendiri. Kita berharap bagi kita yang berkurban maka hendaklah menyembelih kurban itu sendiri. Maka sesungguhnya hadirin sekalian, syarat dari kurban tersebut, syarat bagi orang yang berkurban tersebut adalah orang-orang yang mumayyiz atau yang sudah balik ya, yang sudah dibebani hukum agar mereka bisa menyembelih hewan kurban seperti Rasulullah SAW. Kemudian juga orang-orang yang mampu, mampu ini sebenarnya bisa kita lihat dari keadaan ekonominya, ya. Kalau kita termasuk na'udzubillah termasuk faqara wal masakin, mungkin ini digolongkan yang tidak mampu, tidak bisa mendapatkan kebutuhannya satu hari. Hari ini makan, besok tidak bisa makan, ini termasuk masakin. Maka ini mungkin digolongkan tidak mampu. Tapi kalau sehari dia masih mendapatkan 100.000 rupiah umpamanya, per bulan ada gaji pokoknya, atau masih bisa membelikan benda-benda yang mewah di rumah,
atau barang-barang di rumah yang bagus-bagus dan mungkin itu melebihi dari harga kurban, alangkah ruginya kita kalau tidak dilaksanakan kurban tersebut. Maka jamaah sekalian, banyak terkadang di antara kita bisa membeli sesuatu yang mahal, bisa membeli kendaraan mobil, kredit mobil setiap bulannya, kredit motor, kredit rumah, tapi hanya untuk berkurban saja, jalan yang diberikan Allah kepada kita supaya dekat dengannya, tidak bisa kita lakukan. Ini sebenarnya persoalan niat kita jamaah sekalian rahmati Allah. Persoalan niat kita, maka semuanya bukan karena uang yang banyak. Banyak orang kaya tapi jarang bersedekah. Banyak orang kaya tapi jarang berzakat. Banyak orang kaya hebat, semua ditunjukkannya, semua harta bendanya ada, tapi tidak bisa berkurban setiap tahunnya. Kenapa? Karena mereka hanya kaya saja dari segi materi, tapi dalam hal untuk beribadah tidak ada niatnya. Maka semuanya dimulai dengan niat kita. Kita berniat, innamal a'malu binniyah. Maka semua diniatkan. Maka mudah-mudahan yang 1 tahun tersebut kita berkurban, insyaallah akan bisa kita tunaikan. Hadirin rahmati Allah, maka inilah ketentuan yang diberikan oleh, contohkan oleh Rasulullah SAW. Juga Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, hewan yang dikurban tersebut adalah hewan yang sehat, ya, jangan hewan yang kurus atau yang sakit atau masih anak-anak. Maka kata Rasulullah SAW, ini ketentuan yang harus kita laksanakan dalam penyembelihan hewan kurban nanti. Kata Rasulullah SAW, 4 ciri yang tidak boleh ada pada hewan kurban: buta, kemudian sakit, terlihat sakitnya, pincang tapak kakinya ketika berjalan, dan binatang tua. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya, dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Maka kata Rasulullah SAW, ini adalah salah satu ketentuan. Juga ada hadis dari Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud menjelaskan tentang ketentuan hewan-hewan yang boleh dikurbankan. Jadi jangan terlalu pelit kita cari hewan yang paling murah, harga murah tapi kecil, kurus, nggak ada dagingnya. Macam mana mau kita berikan kepada orang-orang? Jadi hadirin yang rahmati Allah, pemirsa Mukrizum TV, ketentuan Rasulullah SAW harus kita jadikan panutan kita dan kita laksanakan. Juga kepada siapa kita kurbankan, kepada siapa daging-daging ini kita berikan, bahwa Rasulullah SAW ketika selesai berkurban, maka beliau berikan kepada para sahabat. Jadi sebenarnya bisa kita pahami, ketika kita selesai kurban, maka yang pertama yang harus kita berikan adalah kepada para berkurban. Kita sendiri, orang-orang terdekat kita, ya, orang-orang yang berkurban dan menjadi panitia kurban ini, berikan makanan kurban. Kemudian yang kedua adalah siapa? Orang-orang sekitar tempat kita berkurban, ya, orang-orang tempat kita, maupun itu yang mungkin keadaannya susah ataupun yang mampu, berikan, ya. Kemudian juga kaum kerabat kita berikan, orang-orang terdekat juga ini, ya. Nah, baru orang-orang susah, ya, harus kita perhatikan orang-orang susah, orang-orang fuqara yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jadi supaya merata semuanya. Ini hadis yang pada Allah, bahwa ketentuan yang diberikan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW bahwa kita melaksanakan kurban ini adalah untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan kemaslahatan kita, hubungan kita kepada sesama umat manusia. Demikian hadirin sekalian, insyaallah kita akan lanjut di Jumat yang akan datang, insyaallah dalam materi yang berkaitan dengan ibadah haji. Terima kasih, mudah-mudahan kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.